melihat kondisi dari kegiatan di lapangan. Intinya seperti itu Pak Bendi. Jadi mohon maaf nanti kami bisa dibantu. Seperti yang kemarin disampaikan juga dari PDI Masku bahwa kita ingin ada transparansi ke depan ya. Jadi bukannya kami mempersulit, tapi bagaimana komunikasi ini intens dan tentunya bisa semuanya bisa menguntungkan kalau ini bisa terus berjalan kan gitu. Karena bagaimanapun dari investasi ini harapan kita bersama, meskipun kemarin kami juga FGD itu ada pertanyaan dari teman-teman masyarakat dan juga dari akademisi, dari adik-adik di mahasiswa, harusnya yang namanya investasi itu menguntungkan kan gitu, menguntungkan terutama pemerintah daerah, masyarakat dan tentunya juga perusahaan. Ya ini kita ke depan menjadikan salah satu yang harus kita intens ya, meskipun kemarin ada semacam satu sisi dari masyarakat terkait dengan masalah kecelakaan dan sebagainya. Hari ini ada nasib dari truk dan sebagainya. Ya ini tentunya dinamika ini harus kita cari solusi yang kira-kira semuanya seperti di dalam pada saat perencanaan AMDAL itu kan dampak positif harus kita besarkan ya, dampak negatif harus kita eliminir. Ya itu tentunya kami mohon ada kerjasamanya dari PDI Masku ini. Harapannya masyarakat hari ini ada demo kaitannya dengan mereka ekonomi UMKM kan tidak beroperasi, ini juga mandek, termasuk nasib para supir truk. Karena kalau kita semuanya punya ego masing-masing, kita hanya berkonflik kan, gitu ya. Seperti pada saat pertemuan di Pendopo. Mungkin itu kami mohon dibantu dan tentunya data-data nanti pada konteksnya kami sampaikan ke Pak Bendi untuk bisa terlaporkan, dan nanti bagaimana kami menganalisis ini tentunya menjadikan satu bahan pertimbangan kebijakan dari Polres Jember, mungkin juga dari teman-teman stakeholder yang terkait, baik itu sosial, ekonomi maupun juga terkait dengan lingkungan. Ya kemarin menjadi isu juga di dalam pertemuan FGD itu masalah lingkungan juga menjadikan sorotan dari pemerhati, termasuk dari Pak Dr. Ade jauh-jauh datang ke Jember ini memberikan satu motivasi kami bahwa ini harus bisa clear ke depan menjadi sesuatu yang kira-kira bisa lebih baik lagi. Mungkin seperti itu dari kami. Ya mungkin kalau mau izin sebelum kita ke lapangan ya, karena juga sudah cukup panas, 1-2 mungkin bisa ada yang mau disampaikan. Iya, bisa. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kan. Perkenalkan, nama saya Eko Wibowo. Saya salah satu inisiator yang kemarin untuk adanya FGD Pak Bendi. Mohon maaf kemarin undangan memang agak telat kita sampaikan ke pihak Masku karena memang keterdesakan waktu sebetulnya, dan dari pihak Masku mungkin tidak bisa hadir pada saat itu. Ada beberapa hal yang perlu dijelaskan sebelum kita ke lokasi, dan mungkin biar nanti di lokasi kita jelas kemana, apa, dan lain sebagainya. Yang pertama langsung saja ada 3 hal Pak Bendi yang mungkin perlu kita ketahui sebagai salah satu pertanyaan yang mungkin tidak bisa disampaikan secara langsung oleh dari pihak MK terkait dengan masalah teknisnya. Jadi kita beda soal, kita tidak membahasnya terkait CSR, kita tidak membahas teman-teman yang demo di truk UKM, tidak, karena yang kita bahas itu lebih kepada kajian. Kalau bahasa normalnya kita itu bahasa ekonomi tingkat bawah lah, itu produksi. Nah, jadi sebenarnya manajemen produksi kalau bahasa umum ya, manajemen produksi, soalnya bahasa tambang kan beda-beda, lebih spesifik lagi. Itu seperti apa mulai tahun 2003 sampai hari ini, dan program kedepannya seperti apa. Yang perlu detail lagi yang ingin saya bilang kita karena ini yang saya sampaikan merupakan hasil dari FGD kemarin. Yang pertama tentang pitch-nya sudah berapa. Kalau bahasa mungkin yang mudah dicerna itu adalah bak yang kita gali begitu Pak Bendi ya. Yang sudah digali itu sudah ada berapa mulai tahun 2003 sampai sekarang, dan kedepannya program kedepannya itu ada perluasan berapa, sehingga kita bisa tahu oh berarti yang sudah digali itu sekarang ini, yang mulai tahun kemarin ini, dan untuk kedepannya di sebelah sini. Mungkin bahasa teknisnya begitu. Yang pertama. Dan yang kedua tentang yang disampaikan oleh Pak Hari tadi tentang masalah alat. Nah, tentang masalah alat, kita sebagai masyarakat yang pengetahuan pertambangannya
sedikit, mungkin hanya bisa mengukur seberapa besar sih kapasitas alat yang ada di di tambang Imasco itu. Ada berapa alat? Maksudnya alat jarukannya itu apa, itu terserah, tambahnya apa itu terserah. Dan juga mungkin di bahasa teknisnya mungkin yang bisa saya tanyakan, kapasitas per bucketnya itu berapa? Jadi satu kali uruk itu berapa dan masuknya berapa? Kenapa ingin tanya itu? Karena mungkin kan kita bisa tahu ya, sebagai logika sederhana aja, walaupun nanti mungkin kita bisa dilampirkan tentang kapasitas atau produktivitas dari Imasco sendiri selama ini itu berapa. Nah, jadi alat itu P-nya berapa, alatnya berapa, sehingga jelas. Oh iya, jadi perhitungan itu kan yang mungkin, mohon maaf, revisi kalau memang kita salah, yang menjadi acuan dasar itu untuk produksi, yang mengarah nanti kepada pembagian atau apalah, bukan bagi hasil ya, tapi pajaknya kan dibuat dari situ dan lain sebagainya. Jadi yang kita terima sebagai masyarakat Jember yang diwakilkan oleh Pemkab itu jelas, ya hasilnya sekian. Oh, kenapa sekian? Karena kapasitas produksinya sekian. Nah, kita mencoba untuk mematchkan itu. Kalau mungkin kajiannya tidak bisa dijawab hari ini dan sebagainya, dari Jember memang masih belum ada jurusan pertambangan, jadi kita harus mengkajinya dari beberapa faktor. Dan yang terakhir tentang dampak sosial dan lain sebagainya, saya kira hasil FGD kemarin bahwa nyawa itu tidak bisa dibandingkan dengan tambang, dan sebaliknya tambang juga tidak bisa disamaratakan dengan nyawa. Itu hal yang berbeda substansinya. Artinya meminimalisir dan lain sebagainya, saya kira tujuannya sama, karena ini kemanusiaan dan berefek kepada jalan dan lain sebagainya. Itu merupakan efek yang langsung diterima oleh masyarakat. Sekarang langkah-langkahnya mungkin sudah dilakukan oleh pihak Imasco dengan perbaikan jalan dan lain sebagainya. Itu hal yang positif bagi kita hasil kemarin. Tapi entry point-nya adalah bagaimana nilai produksi itu seperti apa, kita dapat berapa, masyarakat sebenarnya benar nggak sih perhitungannya, sesederhana itu aja. Begitu aja dari kami hasil dari FGD kemarin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sebenarnya tidak terlalu banyak bertanya, Pak. Yang saya harus tanggapi adalah setelah kita cek di lapangan. Karena banyaknya rumor yang luar biasa, ada isu-isu yang sangat negatif terhadap perusahaan ini. Maka oleh karenanya kami kan tentunya sebagai pemerhati ya harus turun ke lapangan melihat dan mengecek kebenaran itu. Maka oleh karenanya apa tadi yang disampaikan oleh Saudara Eko itu juga bagian daripada yang harus diketahui oleh pemerintah daerah. Adanya keterbukaan itu sudah wajib dari PT Imasco untuk memberikan jawaban-jawaban atau keraguan-keraguan dari masyarakat. Jadi dengan hal-hal yang lain sehubungan dengan adanya demo yang ada sekarang itu tidak ada kaitannya dengan urusan pekerjaan kita hari ini. Hari ini kita murni bagaimana ada kolaborasi antara perusahaan dengan pemerintah untuk kiranya mungkin pemerintah ini juga bisa menjadi ada tolak ukur bahwa apa yang disampaikan laporan-laporan dari pihak perusahaan itu kepada pemerintah itu memang betul-betul real. Seperti itu Bapak. Ya, yang kedua, kenapa sampai ada hal-hal seperti ini barangkali resah banget ya. Karena adanya CSR yang barangkali yang mungkin sampai detik hari ini belum ada rasa keterpuasan oleh masyarakat. Nah, CSR ini kan tentunya banyak hal-hal yang mesti dipertimbangkan oleh pihak perusahaan. Apakah ini sudah tersampaikan atau belum? Ini kan juga perlu kajian dan perlu pembuktian. Nah, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi kita butuh ke lapangan untuk bisa melihat real bahwa oh iya ternyata PT Imasco sudah bekerja sesuai dengan standar SOP ataupun undang-undang yang sudah berlaku. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi mungkin tidak perlu kita panjang lebar, kita langsung aja ke lapangan karena sekarang sudah waktu. Saya dari pemerintahan desa Mojokerto mewakili Bapak Kades karena Bapak Kades ada acara Mojokerto. Karena Bapak Kades ada acara yang bersamaan yaitu di Gunung Sari, ada acara pelantikan kantor.
Nah ini langsung saja ya Pak ya, kaitannya ini di luar luka hitam Pak. Ini ya dampaknya penyebabnya dari tambang karena turunnya di lingkungan, yaitu adanya pencemaran udara. Jadi banyak warga yang mengeluh asma karena adanya motor-motor yang mencemari udara. Yang satu, yang kedua yaitu adanya, saya mau menanyakan tentang berapa kecepatan kendaraan angkut per jam, berapa kilometer, berapa bagaimana Kecepatan ya. Kecepatan kendaraan berapa angkut jam? material. Angkutan material itu Pak. Iya, karena ini di lapangan Pak yang ada itu banyak supir ugal-ugalan yang muat, bukan motor kosong, ini muat ke arah ke barat. Sudah jalannya itu sempit, masih nyalip ini Pak. Nyalip sehingga jalannya itu yang dari arah yang berlawanan tetap kalah. Ini motor besar. Ini mohon diperhatikan untuk yang motor supir ugal-ugalan itu Pak. Ini otomatis saya menilai supir ugal-ugalan ini Pak. Yang ketiga yaitu tentang CSR-nya memang belum memadai untuk tingkat desa, khususnya desa-desa yang terdampak ini. Ya, sementara itu saja yang saya sampaikan. Saya tambahkan barangkali Pak Hendy, Pak Asisten. Jadi inilah tujuan yang sebenarnya kita turun ke lapangan. Adanya masukan-masukan yang seperti ini, kami dari pemerhati tentunya sangat prihatin bila mana tidak segera mungkin ditindaklanjuti. Ya, mungkin kalau yang menjawab persoalan ini mungkin tidak cukup dengan Pak Hendy sendiri, tapi seluruh manajemen harus terlibat agar supaya ini tidak menjadi isu yang paling hangat. Ini isu hangat. Lalu kemudian tindak lanjut daripada perusahaan melihat daripada kejadian yang seperti tadi yang disampaikan oleh dari perwakilan desa, bahwa di sana barangkali ada akibat daripada debu yang sudah hari ini mungkin sangat merajalela dan kondisi udara yang hari ini juga sangat prihatinkan. Apa langkah-langkahnya dari pihak perusahaan untuk menindaklanjuti ini? Ya barangkali mungkin di sana sudah ada yang terserang ISPA, ada beberapa, dan ini barangkali kalau mereka juga akan mengangkat isu ini kepada perusahaan, nah tentunya perusahaan juga harus segera, mungkin tidak bisa harus menunggu besok lusa, tidak bisa, karena ini isu sosial yang sangat luar biasa. Seperti itu Bapak. Apalagi tadi yang satunya masalah supir. Nah itu barangkali mungkin Bapak monggo berkoordinasi dengan kontraktornya ya, yang mereka yang mempunyai kontraktor angkutan jalan, yang angkutan ini ya mungkin itu segera diperingatkan. Kalau mereka memang tidak bisa ya tindaki Pak Hendy. Kasih tahu seperti itu karena ini sangat membahayakan juga. Jangan sampai ada yang kecelakaan lalu kemudian kita juga dari pihak perusahaan mungkin mau membantu tapi terdesak dengan aturan atau barangkali mungkin tidak cukup dengan seperti itu. Masyarakat juga ya tahu sendiri kan, masyarakat kita ini kan kadang-kadang ada yang pro, ada yang kontra. Mungkin kalau yang pro dengan perusahaan pasti mereka akan seperti apa, yang kontra dengan perusahaan pasti akan ada perlawanan. Nah ini isu-isu yang seperti ini segera dikantor, jangan sampai ini menjadi isu yang sangat luar biasa. Ya jadi mungkin Bapak Ibu sekalian, saya juga berharap hasil daripada kajian kita pada hari ini mungkin bukan cuma hanya untuk pemerintah daerah saja yang mengetahui, langsung kita sampaikan hasil pertemuan kita kepada Menteri SDM dan bila perlu langsung kita bersurat ke holding yang ada di Cina. Jadi ini barangkali jadi hal-hal yang sangat baik untuk kemaslahatan perusahaan, bekerja terus demi kita juga pemerintah daerah juga bisa mendapatkan hal yang baik, ya sama-sama mempunyai hasil. Perusahaan juga dapat keuntungan yang luar biasa. Karyawan kita juga di sini barangkali lebih banyak lagi adalah masyarakat kita yang ada di sekitar Puger, bahkan di Kabupaten Jember. Kemarin isunya mungkin ada pengurangan karyawan segitu banyak, tapi harapan saya jangan ada pengurangan karyawan, tapi lebih diperbanyak lagi karena produksi kita lebih banyak. Harapan kita produksi lebih banyak, hasilnya lebih banyak, dan pemerintah daerah pun juga dalam hari ini PAD-nya juga akan terpenuhi. Saya kira seperti itu Bapak Ibu sekalian, kita harus ke lapangan saja. Mungkin tidak banyak kita perlu ini, kajiannya nanti terakhir aja barangkali Pak.
Nanti kalau ada hal-hal yang mesti ditanyakan langsung di lapangan. Maka kenapa tadi saya tanyakan harus ada KTT, karena ini barangkali ada urusan KTT yang harus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kami sampaikan nanti. Salah satunya mungkin tadi yang ditanyakan sama Pak Eko, sebenarnya pertanyaan harus di lapangan, bukan di sini. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Oke, terima kasih. Sebelum ke lapangan ada pertanyaan yang sangat mendasar yang kemarin juga ada di FGD, yaitu tadi juga disampaikan ada pakai bahan peledak. Ya, nah itu bahan peledak kira-kira pemakaiannya berapa dan itu bagaimana dampaknya untuk antisipasi, karena itu kan ada getaran, ada bising, karena juga ada masyarakat. Itu adalah kaitannya dengan adanya kemarin sampaikan Pak Fendi hubungan dari semen, yaitu batu bara. Nah, ini batu bara nanti kami juga kan ada juga permintaan, ada dokumen AMDAL itu dulu ada nggak kaitan dengan batu bara, karena kemarin ada pertanyaan dari teman-teman itu dulu ada kaitannya listrik ya, sekarang jadi ada bahan bakar batu bara, karena itu kalau pemakaiannya ada pembakaran berarti ada abu terbangnya, oleh ngasnya itu juga yang perlu antisipasi. Nah, itu mungkin dua itu yang nanti sambil jalan sampai ini bisa nanti Ya, mungkin yang menjawab itu KTT aja barangkali Pak. Gitu ya. KTT yang menjawab itu. Oke. Nanti mungkin kita Apa yang bisa kita jawab dulu kali ya. Oh, ya, Soalnya nanti di atas Pak cuaca panas. ya. Ya, cuaca agak panas. Jadi kalau kita mau naik ke atas baru kita ngumpul lagi juga boleh. Tapi kalau di atas kita mau ada diskusi, itu sangat tidak memungkinkan. Kalau diskusi barangkali tidak perlu Pak Hendi, Pak Fendi. tidak perlu kita diskusi di atas. Hanya kami cuma barangkali teman-teman itu cuma hanya bertanya aja. Tanya, sudah. Oke, kita balik. Jadi tidak perlu kita ini. Sebenarnya Pak Fendi ya. Kami sudah punya bahan untuk itu. Kan kami sudah ada temuan yang harus kami sampaikan. Ya, sudah ada temuan yang kami dapatkan. Tapi kan tentunya ini perlu kajian. Maka kami turun ke lapangan, kami mengucapkan pertanyaan yang sudah kami siapkan ini betul apa tidak? Ya, kalau memang itu benar, maka kita duduk bareng, kita diskusilah di situ Pak. Kita panggil dari pihak perusahaan dengan pemerintah daerah, ayo kita duduk ini, bagaimana enaknya? Intinya seperti itu Pak Fendi. Tidak ada yang ini, jadi kita tidak perlu kita diskusi lagi. Kita turun ke lapangan, lihat, tanya-tanya lagi, oke sudah selesai, udah. Kita cocokkan dengan apa yang sudah, oh iya berarti benar, oh tidak benar, ini bohong, ini salah. Ya ini aja. Untuk masalah kajiannya nanti kita turunkan tim-tim ahli, ya ahli pertambangan, ahli ini semua kita duduk. Oh iya ini perlu kajian, ini. Sehingga kita juga tidak mengada-ngada Pak. Ya. Jadi ini kita turun di lapangan ini kan adanya pertanyaan yang kemarin nih, kita di FGD. Ini banyaknya pertanyaan yang harus, andai kan kemarin barangkali ada dari tim dari Imasgo datang, kita tidak perlu turun lagi ke lapangan karena sudah ada jawaban. Tapi lebih bagus lagi hari ini kita turun ke lapangan, cukup barangkali 10 orang, pertanyaan kita sudah siap semua kok Pak. Pertanyaannya sudah siap, tinggal ke lapangan lihat hitung itu. Ya udah nanti itu biarlah ahli pertambangan yang menghitung, apa semua yang menghitung, dari perpajakan mereka yang hitung, semua mereka yang hitung. Pokoknya itu aja yang yang perlu kita sampaikan Pak Fendi, seperti itu. Jadi tidak berlama-lama kita. Oke. Mungkin dari saya ada beberapa yang saya perlu luruskan aja. Oke, monggo. Saya luruskan dulu. Mungkin yang pertama, memang kemarin kami dapat undangan FGD. Kebetulan kami juga diundang bertepatan dengan undangan dari Dinas PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur. Jadinya itu bertabrakan karena jamnya sama jam 1 dan kami harus merapat ke Surabaya pada saat itu. Jadinya kita harus ke sana untuk berdiskusi untuk merealisasi CSR yang kami ajukan ke Dinas PU Bina Marga. Dan memang pada hari ini juga PU sudah turun dan harus serah terima di lapangan, sehingga mungkin kedepannya kami akan mengerjakan itu. Itu sudah diasisi oleh Dinas PU Bina Marga. Itu yang pertama, saya menjawab kenapa saya tidak bisa mendatang dari FGD tersebut. Nah, terus yang kedua terkait dari yang nanti Bapak bilang tadi satu-satu ya, saya bilang mungkin dari Pak Joko dulu ya, Joko Mulyono, karena ini sifatnya di luar dari tambang, nanti kita lihat ya. Pertama, pencemaran udara Pak, memang
jujur kalau pencemaran udara berarti itu yang maksud saya itu adalah di jalan rayanya ya Pak ya. Nah di jalan rayanya, nah ini mungkin kedepannya kita harus perlu perhatikan juga Pak, karena sementara ini pencemaran udara kalau yang untuk di pabrik atau di tambang itu kan tiap hari kita ada monitoring Pak. Monitoring yang selalu kita lakukan 6 bulan sekali, dan itu kita selalu di bawah baku mutu Pak. Di bawah baku mutu itu mungkin saya bisa menjawab. Dan untuk angkutan per jam, sebenarnya seluruh supplier dan termasuk seluruh distributor kami sudah mewanti, dan di situ juga sudah ada rambu-rambu yang tertulis di situ adalah 20 km per jam. Nah itu juga sudah kami wanti-wanti Pak. Tapi memang Imasco tangannya nggak sepanjang itu Pak. Semua supir kita bisa koordinasi. Jadi memang Bapak tadi bilang ada supir ugal-ugalan yang mungkin ada Pak. Nah, di sini kalau memang ada, tolong infokan ke polsek setempat Pak, agar polsek setempat juga bisa mencatat dan memberitahu ke kami, ini loh supir ini loh yang bermasalah, mobil ini yang bermasalah, agar kami juga bisa langsung menegur ke distributornya dengan melakukan punishment atau seperti apa. Itu juga bisa Pak. Baru untuk CSR Pak, selama ini CSR memang kita sudah melakukan Pak kegiatan-kegiatan tersebut Pak. Memang CSR di sini yang paling terdapat ada di ring 1 Pak. Nah di ring 1 ini kita melakukannya dan juga terorganisasi ya Pak Sultan ya. Jadi CSR ini kita juga bisa mempublikasi Pak, dan kita sudah melakukan publikasi tersebut terkait CSR apa aja sebenarnya yang sudah kita lakukan, dari bidang kesehatan, dari bidang pendidikan, dari bidang infrastruktur, dan dari bidang lingkungan, itu macam-macam Pak untuk CSR-nya itu. Jadi itu, dan juga kita sudah bergabung di forum Pemkab juga, forum CSR Pemkab, itu juga kita selalu memperhatikan terkait, terutama kan yang selalu dibawa ini adalah stunting. Dan kita juga selalu membantu di forum Pemkab itu untuk terkait stunting tersebut Pak. Jadi sebenarnya CSR sudah kami lakukan, mungkin kedepannya dengan adanya gejolak atau terjadinya dampak lingkungan yang lebih besar, mungkin nanti kedepannya kami juga akan manajemen ya, terutama manajemen akan memperluas juga CSR tersebut Pak. Jadinya nanti mungkin kita akan buat tim-tim yang akan turun lapangan langsung, sebenarnya dampak apa sih yang langsung terasakan, karena kadang apa yang kita kerjakan ternyata masih belum masuk ke hatinya warga. Nah itu yang perlu mungkin kita kaji ulang juga Pak, kepuasan tersebut Pak. Nah untuk tadi, untuk data-data teknis nanti sambil jalan saya akan coba menjelaskan ya Pak ya, kemampuan saya nanti akan dibantu dari Pak Sultan bagian engineeringnya. Kebetulan KTT tadi kan sudah cuti ya Pak ya, lagi break gantian regulernya. Nah nanti Pak Sultan juga akan membantu. Mungkin dari situ saya coba meluruskan lah, di luar dari teknisnya di lapangan, mungkin kita bisa langsung naik dulu atau gimana? Langsung aja Pak. Ya langsung aja ya. Mungkin bisa APD-nya ya. APD-nya kan ada 10 Pak. Mungkin Ya, 10 yang orang lainnya, aja yang lain. Kita di sini aja ya Pak ya. Ya. Oke. Kan itu jaraknya jauh nggak dari sini?